Istilah user-centered design diciptakan oleh Rob Kling, Profesor Sistem Informasi Komputer Science Indiana University, kemudian dipopulerkan oleh Don Norman, pemikir desain dan Profesor University California, San Diego. Konsep UCD pun menjadi booming setelah sebuah buku Don Norman dan Stephen W. Draper berjudul User-Centered System Design: New Perspective on Human-Computer Interaction terbit pada tahun 1986. Lebih lanjut lagi, istilah tersebut dimunculkan oleh karya Norman yang lain berjudul The Design of Everyday Things, atau bisa dikenal juga dengan The Psychology of Everyday Things. Dalam buku tersebut, ia menjelaskan desain yang baik dan buruk perspektif psikologinya, yang memaparkan betapa pentingnya desain dalam kehidupan sehari-hari dan konsekuensinya dari sebuah kesalahan yang disebabkan oleh desain yang buruk itu. Teori di balik user-centered design atau UCD dapat diumpamakan sebagai seorang yang menggunakan obat, yaitu obat yang penghilang rasa sakit dan juga memberikan kesenangan. Artinya mereka akan lebih termotivasi untuk membayar produk jika obat itu membantu mereka memecahkan masalah atau membunuh rasa sakit, atau akan membuat mereka merasa lebih baik. Nah, tentu saja obat penghilang rasa sakit ini akan lebih digemari karena akan memecahkan masalah dari si pengguna. Nah, sekarang mari kita lihat semua barang yang kalian miliki di rumah dan coba lihat seberapa sering kalian menggunakannya. Contoh simpelnya adalah kalian dapat melihat di ponsel kalian sendiri dan melihat apakah ada aplikasi yang terunduh di ponsel kalian. Kalian akan menemukan aplikasi yang sangat sering kalian gunakan atau bahkan sebaliknya tidak pernah kalian pakai sebelumnya. Sebagai pemilik produk atau bisnis, kalian tidak ingin produk kalian menjadi terpuruk atau kurang dinikmati. Aplikasi seluler yang paling banyak digunakan dan diunduh adalah aplikasi yang membantu kita dalam tugas sehari-hari, seperti komunikasi, ada WhatsApp, Messenger, Gmail, dan lain sebagainya. Kalau transportasi, ada Uber, Gojek, dan Grab. Untuk mencari informasi, kita bisa menggunakan Google, ada Opera Mini, Chrome, dan lain sebagainya. Ya, semuanya dapat digolongkan sebagai obat penghilang rasa sakit. Di antara aplikasi-aplikasi tersebut ada juga membuat keuntungan seperti aplikasi yang dibuat untuk hiburan seperti game, YouTube, Netflix, Spotify, atau ada juga yang mendukung untuk kepuasan diri kalian sendiri seperti media sosial. Jika kalian ingin menciptakan produk yang sukses, kalian perlu memenuhi kebutuhan yang tepat, lakukan riset, dan temukan bagaimana kalian dapat membantu orang lain untuk menghasilkan uang dari hal itu. Jika kalian melakukannya dengan benar, orang lain akan mau membayar untuk produk tersebut. Pada tahun 2007, Steve Jobs memperkenalkan sebuah telepon genggam yaitu iPhone kepada dunia. Pada saat itu, Apple mengeluarkan iPhone sangat mengejutkan pasar teknologi. Dapat dikatakan demikian karena orang-orang sangat menggemari produk tersebut. Sebenarnya iPhone hanya telepon genggam yang memiliki layar sentuh biasa. Yang membuat menarik yaitu penggunaannya yang sangat memudahkan dan memunculkan perasaan senang. Pada contohnya, seperti perintah zoom out dan zoom in dapat dilakukan dengan gerakan jari yang dilakukan hanya dengan mencubit pada layar telepon genggam itu. Selain itu, terdapat aplikasi lain yaitu seperti kompas dan peta digital yang tidak dapat disediakan oleh telepon genggam lainnya. Apple juga mempunyai App Store sehingga terjadi persaingan dalam peningkatan pada pengembang aplikasi untuk asumsi membuat produk yang dapat disukai pengguna. Pada akhirnya muncul asumsi untuk membuat produk yang disukai oleh penggunanya. Maka para pengembang perlu untuk melibatkan pengguna dalam proses pengembangan. Untuk memahami benar-benar apa yang diinginkan pengguna, perlu dipahami sebelumnya mengenai konsep usability. Usability merupakan atribut kualitas yang digunakan dalam menilai apakah suatu antarmuka produk mudah digunakan. Selain itu, usability juga berarti metode untuk meningkatkan kemudahan penggunaannya selama proses desain. Konsep ini turun lagi menjadi kajian tentang mengenai bagaimana manusia berkomunikasi atau berelasi dengan produk digital, dinamakan Human Computer Interaction atau HCI. Atau interaksi manusia dengan komputer yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang perencanaan dan desain tentang bagaimana pengguna dan komputer dapat bekerja sama sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan cara yang paling efektif. Dari situlah muncul metode User-Centered Design atau UCD yang membahas tentang pengembangan aplikasi atau situs yang memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah,
Mari sekarang mengenal para ahli UX internasional dan mulai belajar UX dari mereka yang sudah terbukti pengetahuan dan pengalamannya. Yang pertama ada Don Norman, sering disebut sebagai Bapak UX. Beliau adalah Direktur The Design Lab di University of California, San Diego, EDO Fellow, dan juga mantan Vice President dari Apple. Bukunya yang terkenal adalah Emotional Design dan The Design of Everyday Things. Pada tahun 1979, di Pulau 3 Mile, Pennsylvania dekat Harrisburg, terjadi sebuah musibah yang memilukan. Sebuah PLTN yang terletak di pulau itu mengalami kebocoran hebat. Peristiwa kelam tersebut membawa seorang insinyur Don Norman memilih profesi sebagai desainer. Ketika itu, ia bekerja sebagai pengajar di University of California, San Diego, dan diminta untuk bergabung dengan komite yang menyelidiki kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Pulau 3 Mile. Apa yang kami temukan adalah bahwa semua operator sangat cerdas dan melakukan yang terbaik yang mereka bisa dalam lingkungan yang dirancang dengan mengerikan, ucapnya. Hasil investigasi menemukan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh kegagalan mekanis yang diperparah oleh kegagalan awal operator pabrik untuk mengenali situasi sebagai kecelakaan kehilangan pendingin. Selain itu, ditemukan para mekanik jarang sekali mendapatkan pelatihan terbaik dan mereka sering mengalami kebingungan dalam memahami ruang kontrol yang didesain secara ambigu. Menurut Don Norman, desain yang baik sebenarnya jauh lebih sulit untuk diperlihatkan daripada desain yang buruk. Sebagian karena desain yang baik sangat sesuai dengan kebutuhan kita sehingga desainnya tidak terlihat. Kedua ada Jacob Nielsen, atau Bapak Usability atau kebergunaan. Ini terkenal dengan hasil penelitiannya yang masih relevan sampai sekarang, yaitu pada umumnya hanya dibutuhkan 5 peserta penelitian kebergunaan untuk mendapatkan hasil yang berguna. Dari tahun 1994 hingga 1998, ia bekerja sebagai insinyur senior di Sun Microsystems. Dia dipekerjakan untuk merancang perangkat lunak di perusahaan agar lebih mudah digunakan oleh pengguna. Karena aplikasi berskala besar telah menjadi fokus sebagian besar proyek Sun di perusahaan telekomunikasi dan IBM. Dr. Nielsen menghabiskan sebagian besar waktunya di Sun untuk mendefinisikan bidang usability web yang baru muncul ketika itu. Dia memimpin usability untuk beberapa putaran desain situs web dan intranet Sun atau Sunweb, termasuk desain Sunweb yang asli di tahun 1994. Pada tahun 1998, bersama dengan Dr. Don Norman, mereka mendirikan perusahaan konsultan usability bersama Nielsen Norman Group. NN Group membantu para desainer dan perusahaan dapat membuat produk dan computer interaction yang lebih berpusat pada manusia atau human-centered design. NN Group merupakan pelopor dalam bidang usability. Terakhir adalah Yunus Sari. Dengan pengetahuan dan pengalamannya yang hampir 20 tahun di bidang UX dengan lokasi di 4 benua, Yunus mempunyai berbagai macam teknik dan strategi UX di dalam sakunya dengan mudah dapat diaplikasikannya di berbagai industri. Sebagai CEO dan co-founder UX Indonesia, dia merupakan pelopor UX di Indonesia dan Asia Pasifik. Beliau adalah ahli pengembang Google wanita pertama di Asia dalam bidang desain dan strategi produk dan Google Certified Design Sprint Master. Seorang mentor Google untuk Google Startups, Google Women Tech Makers Ambassador, dan Google Developer Group Bird Organizer. Ketika membangun perusahaan startupnya pada tahun 2000, semua orang terheran-heran dengan kenekatannya. Ia banyak dikatai gila karena pada saat itu UX atau UI adalah bidang yang masih asing di telinga orang Indonesia. Menurutnya, saat ini memang masa kejayaan startup. Begitu banyak institusi yang memberi perhatian dengan membuatkan bootcamp dan program inkubasi, serta menginvestasikan sejumlah dana untuk pengembangan startup. Dari segi teknologi, startup di Indonesia tidak kalah dibandingkan startup di luar negeri. Hanya kebanyakan masih fokus pada bidang teknologinya saja dan alasan pembuatan produknya masih personal, belum mampu melihat kebutuhan pasar dengan objektif, sehingga produknya kurang memiliki daya jual, tuturnya. Hal ini mendorongnya untuk aktif membuat training mengenai UX atau UI kepada masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa, akademisi, maupun praktisi untuk mendalami bidang ini. Pengalaman sebagai praktisi, akademisi, dan peneliti membuka mata saya bahwa masih ada gap antara apa yang diajarkan atau diteliti di universitas dengan apa yang terjadi di dunia profesional. Manfaat mempelajari metodologi desain berbasis pengguna beserta alasannya. 1. Sebagai pedoman kerangka kerja.
Salah satu alasan utama mengapa sebuah proyek IT gagal adalah karena desain user experience-nya yang buruk. Maka dari itu, solusi permasalahan ini adalah dengan menerapkan user-centered design yang mampu memberi pedoman kerangka kerja khusus untuk produk yang sesuai dengan pengguna. 2. Meningkatkan penjualan. Merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen akan menarik para konsumen untuk membeli. Ketiga, meningkatkan daya saing. Tidak hanya akan menarik minat konsumen untuk membeli, tetapi juga menimbulkan rasa penasaran mereka. Konsumen yang loyal biasanya ingin mencari tahu bagaimana perusahaan dapat mewujudkan user experience yang optimal bagi mereka. Akhirnya, kita jadi bisa bersaing dengan para kompetitor karena brand kita akan banyak dibicarakan dan mampu menarik perhatian lebih banyak orang. 4. Meningkatkan engagement dan kepuasan pengguna. Apa yang kamu rasakan ketika ada perusahaan yang benar-benar berusaha memahami kebutuhanmu, serta berupaya merancang produk yang paling sesuai denganmu? Pasti kamu merasa dihargai, bukan? Value inilah yang akhirnya meningkatkan customer engagement, di mana konsumen atau pengguna mau membangun interaksi dengan brand. Engagement yang baik akan mendorong bisnis yang lebih sukses karena kepuasan pengguna dapat diraih dan tujuan bisnis pun terpuaskan. Saya akan menjelaskan mengenai menyadari peran metodologi desain dalam mendukung proses desain yang efektif dan inovatif. Metodologi desain adalah pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merencanakan, merancang, dan mengembangkan produk, layanan, atau pengalaman yang memenuhi kebutuhan pengguna. Mengapa teman-teman harus mempelajari metodologi desain? Metodologi desain melibatkan langkah-langkah yang terorganisir untuk memecahkan masalah, menghasilkan inovasi, dan mencapai tujuan desain yang diinginkan. Apa yang membuat metodologi desain sangat penting? Seperti apakah contoh berpikir dengan cara metodologi desain? Yaitu terdapat berbagai cara. Yang pertama adalah metode berpikir desain terpadu yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengintegrasikan empati pengguna, kreativitas, dan pemecahan masalah dalam proses desain. Yang kedua adalah teknik desain berbasis pengguna, berbasis empati, dan teknik co-creation. Yang kedua adalah metode berpikir lateral, yaitu pendekatan berpikir yang melibatkan pemikiran di luar kotak dan menghasilkan solusi yang tidak konvensional, serta teknik analogi, yaitu teknik atribut terbalik, teknik teori TRIZ. Selanjutnya adalah metode berpikir divergen dalam kreativitas, yaitu pendekatan berpikir yang menghasilkan berbagai ide dan opsi yang kreatif dalam proses desain. Juga ada teknik brainstorming, teknik scamper atau teknik pensil warna, dan yang terakhir adalah metode berpikir kreatif dalam inovasi, yaitu pendekatan berpikir mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dalam proses desain, dan teknik seperti pensil berwarna, berpikir asosiasi, atau berpikir terbalik. Di sini kita juga akan membahas mengenai apa itu design thinking. Design thinking adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah kompleks yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Design thinking juga dapat diartikan sebagai pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna. Pada dasarnya, design thinking dapat didefinisikan dalam 4 hal berikut, yaitu berpusat pada manusia, bersifat kolaboratif, membutuhkan sikap optimis dari para kolaborator, dan membutuhkan eksperimen dalam setiap inovasi yang diciptakan. Secara garis besar, design thinking dapat disimpulkan sebagai metode kolaborasi yang mengumpulkan ide-ide dari beragam disiplin ilmu untuk memperoleh sebuah solusi. Design thinking juga memiliki manfaat, yaitu memudahkan perusahaan memahami kebutuhan calon konsumen, meningkatkan efisiensi proses desain, membantu menciptakan inovasi baru yang berkelanjutan, mengurangi risiko kegagalan produk, menghemat anggaran perusahaan, dan meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah apa tujuan design thinking, kenapa kita sangat harus mempelajari ini, yaitu karena design thinking dapat memberikan lebih banyak solusi pembelajaran efektif selaras dengan kebutuhan bisnis dan mengembangkan kapasitas yang diinginkan perusahaan. Selain itu, design thinking bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan antara keperluan bisnis dan pengembangan kapasitas pada saat yang sama dengan baik dan benar.
Terlihat pada desain cangkir bergambar kucing tersebut memiliki daun telinga yang timbul di bagian atas gelas, sehingga apabila kita gunakan untuk minum akan mencolok wajah dan bahkan parahnya bisa mencolok area mata. Untuk redesign dari produk tersebut terdapat beberapa opsi. Yang pertama, menghilangkan telinga kucing di atas cangkir tersebut. Sebagai gantinya, telinga kucing tersebut dicetak pada sisi gelas sehingga terlihat dua dimensi, tanpa menghilangkan nilai estetika pada desain gelas tersebut. Desain berikutnya, alternatif desain dari gambar tersebut adalah merubah desain kucing yang terlihat utuh menjadi hanya bagian jari-jarinya saja. Desain terakhir yaitu membuat desain gelas dengan memanfaatkan ekor kucing tersebut sebagai gagang gelas.